Pernah nggak pagi-pagi nih mau berangkat kerja, starter mobil malah ngadet? Nah, itu tandanya aki kamu udah lemah nih JM Team. Sekarang udah ada solusinya. Ini dia, Aki GeForce. Produk asli Indonesia tapi kualitasnya udah pasti kelas dunia. Pokoknya lo harus pakai GeForce karena GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis di Indonesia. Jadi itu bakal tahan panas, tahan macet dan juga kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter langsung nyala. Ada pilihan maintenance free, jadi lo nggak perlu isi air aki lagi, tinggal pakai aja. Kan mantap banget itu ya. Dan variannya juga lengkap, dari motor harian sampai nih ya mobil SUV semuanya ada. Cek sekarang langsung di websitenya geforcesantini.com atau Instagram @geforce_id. Jadi kalau kamu pengen aki yang awet dan juga kuat dan juga siap nyala kapanpun, pilih GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Selamat malam semuanya, selamat menonton kembali ya untuk Dewan Pandit Indonesia episode ke 1723. Wah, saya sudah cukup banyak melewati episode ya. Berada di kursi panas ini ya. Mardel di episodenya masih di hitungan jari ya. Hitungan jari ya. Dimana saya zaman dulu saya kena kardus-kardus dari Coach Justin. Sekarang juga masih sih. Selamat malam JM Team, apa kabarnya semuanya? Biasa gue ngomongnya jebret tim nih. Karena udah ganti kan, udah jarang jadinya agak belibet. Cuman aman aja. Mardel ada di sini barengan sama dua pandit Liverpool dan satu pandit Liverpool. Ah, kemana dia nih? Saya masih menunggu. Karena saya udah bawa cangkir di sini. Sodi bilang gue, mukamu kayak cangkir Mardel. Itu disiapinnya itu. Udah disiapin ternyata gue. Ya udah sambil menunggu pandit yang satu lagi, tentunya kita juga ngomongin soal ya yang udah rame-rame dari tadi ngelihat media sosialnya JM TV gitu kan. Wah, ini 1 lawan 3, 1 lawan 3, 1 lawan 2. Udah nggak apa-apa. Fans United tuh 2 minggu ini lagi wangi banget ya. Mau dikeroyok siapapun ayo. Iya, cuman gua setuju sama Dr. Tirta, Mas Aryo. Jal, apa tuh? Kangking. Bagian kalah mampus lu pada kata gua. Boleh. Ya GG King MU kata Zaki, terus juga kata Rizky, MU sangking, udah jangan gitu-gituin. Lawan Fulham gua takut ini. Oke, kita akan langsung ngobrol dulu sama 3 pandit kita, tapi sekarang masih ada 2 dulu. Kita mau bahas nih tim-tim Eropa. Tentunya sebelum lebih jauh lagi, respect buat timnas futsal kita yang menang lawan Kyrgyzstan kemarin 5-3 dan besok akan juga lanjut perjuangannya, semoga semifinal, semoga sampai juara ya. Amin. Dan langsung saja kita buka DPI hari ini dengan membahas Liga Champions. Bapak Rizal, Bapak Haryo, kalau ngomongin catatan gemilang, Mbappe bisa bikin gol. Ya. Namun ternyata yang katanya King UCL dibobol ya oleh kipernya Benfica. Dan lebih spesial lagi karena timnya adalah dilatih oleh Jose apa Jose sih Om? Jose ya. Jose susah amat. Oke. Fair nggak? Emang kalah kalau dari Madrid sendiri. 2 kartu merah kan kemarin juga. Gua rasa fair ya, dan itu lagi-lagi menunjukkan kalau banyak hal yang menjadi masalah bagi Madrid di musim ini dengan mengganti pelatih bukan serta-merta masalah tersebut udah hilang gitu. Karena masalah di Alonso itu kan ada datanya itu dari segi bola-bola sundulan ya, bola-bola crossing itu mereka waktu itu kebobolan sebanyak 9 kali, dan sejak kebobolan sama Albacete, abis itu tadi malam melawan si Benfica mereka kebobolan dari heading lagi, berarti kurang lebih udah ada 10 sampai 11 gol yang dicetak sama lawan tuh dari segi sundulan. Itu artinya dari segi skema mereka mengantisipasi bola sundulan atau bola crossing itu Madrid masih lemah banget. Jadi menurut gua pergantian pelatih mungkin bisa bikin pemain tuh jadi happy, vibes-nya lebih kerasa kayak ini pelatih yang lebih cocok bagi gua untuk jaga gua gitu di ruang ganti. Tapi kalau untuk secara taktikal, untuk secara permainan, cara membuat lawan tidak menciptakan peluang lewat bola udara, menurut gua itu sama sekali belum diubah di eranya Arbeloa. Ditambah lu kebobolan sama kiper, itu lebih kebangetan lagi menurut gua. Jadi masalah itu masih terjadi, tapi ya 9 orang memang itu menyakitkan bagi mereka, tapi bukan serta-merta lu membiarkan kiper nyetak gol sundulan segampang itulah. Jadi menurut gua masalah di Madrid tuh masih banyak banget sebenarnya. Nah, kalau ngambil dari Rizal nih, Mas Aryo. Pemain emang kelihatan nyaman kalau kita duduk di kacamata penonton atau pandit, menurut lo apakah mereka nyaman sama Arbeloa?
Kemarin bukannya ada reguler berantem juga sama dia. Nah, ya kan. Udah mulai, Ya, kenapa Udah gue, mulai, kenapa Iya gue kan? gitu ya. Padahal dia menjadi pemain yang nge-create chance paling banyak. Ya. Ada 6 chance yang dia create, itu kombinasi antara berapa pemain Madrid yang bikin 6 chance juga. Itu dia sendiri bikin 6 chance. Bikin 1 assist buat Mbappe juga, gol keduanya Mbappe. Artinya ini pemain yang memang lo butuhkan untuk bisa mengcrack lini pertahanan lawan. Apapun gaya yang dia tunjukkan, sering kayak pamer skill lah ya, dia coba untuk gocek-gocek gitu, tapi at least dalam beberapa kesempatan dia nunjukin itu memang perlu dilakukan untuk lewatin beberapa pemain lawan. Betul. Dan ujungnya kalau lo bisa kasih assist ya memang lo layak untuk melakukan itu gitu. Cuman kan emang ini pemain kalau kita tarik ke belakang emang konsistensinya belum ada gitu ya. Cuman untuk laga kemarin, gue juga termasuk yang nggak setuju kalau dia ditarik Diganti, keluar gitu. ya. Bahkan Bellingham juga terlihat protes, bertanya-tanya gitu kan, kok kenapa dia yang diganti sih? Kita lagi butuh nyari gol juga gitu kan. Karena kan ketika lo kalah, artinya lo bisa turun ke peringkat 9 di mana lo harus nambah 2 laga lagi Playoff di laga playoff itu Yang kan. kemungkinan juga lawan Benfica ya. Ketemu masalahnya. lagi. Ya. Ketemu lagi sama lawan. Udah fix. Sudah Wah, fix dia lagi. Lawan. Mourinho mah seneng banget begini ya. Ya kalau gol terakhir memang terjadinya saat mereka sudah tampil dengan 9 orang gitu. Ya. Tapi kan lu masih punya 9 orang untuk bisa meladeni 8 orang mereka yang ada di kotak penalti gitu kan. Sementara lu masih berharap untuk melakukan sebuah counter di mana kiper mereka sudah maju dan lu berharap 1 orang lah paling nggak biasa ditinggalin sendirian gitu. At least 8 lawan 8 lah di dalam kotak penalti gitu. Tapi ini 8 lawan 4 gitu. Ya what do you expect gitu kalau ada bola ke atas dan kiper punya kemampuan loncat yang tinggi dan itu bisa dimanfaatin menjadi gol gitu. Jadi kemarin gue bilang murni kesalahan dari Arbeloa. Kalau kita bicara kenapa sejak awal tuh ditunjuk Arbeloa gitu ya. Pertimbangan dari fans Madrid banyak yang bertanya-tanya juga gitu kan. Cuman kan Perez kan punya suara absolut ya untuk menunjuk seorang pelatih terutama di Real Madrid karena dia tahu betul pelatih ini punya kemampuan seperti apa sih dan dia besar di Real Madrid memang 20 tahun lah dia di Real Madrid dan sebelumnya dia megang tim mudanya Real Madrid. Xabi dari sisi kualitas melatih memang mungkin jauh di atas Arbeloa gitu tapi kalau dibilang DNA melatihnya itu dia nggak dapatkan di Real Madrid gitu di Real Sociedad dia 3 tahun di situ lalu dari situ dia langsung ke Bayer Leverkusen dan di situ kan gaya bermainnya berbeda sekali, culture-nya berbeda sekali, Betul. tekanan yang dia hadapi tuh berbeda sekali gitu. Dan Madrid kan kita tahu dalam beberapa tahun mereka bukan bermain dalam sebuah sistem yang rigid gitu. Sementara Alonso mau melakukan itu gitu. Arbeloa lebih memberikan kebebasan. Cuman kalau pelatih Real Madrid yang dulu-dulu ya, kalau dibilang dari sisi offense-nya oke, tapi mereka juga mempertahankan defense-nya, mempertahankan dari sisi defense-nya itu harus rapi dulu. Nah ini kan yang terlihat tidak ada juga di Arbeloa, tidak bisa memberikan itu. Jadi ya gue bilang ketika lo menunjuk Arbeloa, dia bisa nggak nih melakukan defensive setup yang rapi untuk bisa menghalau gol-gol itu? Nah, menurut gue sampai sekarang dia nggak nunjukin itu. Dan gue nambahin kalau tadi gue sebut soal 10 sampai 11 gol dari kebobolan lewat bola udara, lewat sundulan, itu emang kelihatannya ya mungkin orang bakal counter gue 10 sampai 11 gol tuh emang sebanyak apa sih? Tapi kalau kita ngomongin sebanyak apa, mereka adalah tim di La Liga terbanyak kebobolan dari segi sundulan. Itu menurut gue di Apa level yang salah? Madrid itu Apa menurut yang gue salah, Jal? fatal sih ya. Kalau Apa yang salah? yang salah mungkin kalau menyalahkan partner center back-nya doang agak harsh juga sebenarnya. Tapi gue yang menyalahkan adalah skema mereka yang nggak membiarkan lawan terlalu nyaman untuk membiarin kiriman bola ke area kotak penalti. Itu menurut gue cukup menyakitkan bagi mereka. Bagaimana mereka terus-menerus pakainya sih Valverde lagi dikorbanin sebagai back kanan, habis itu back kiri juga sering kali di musim ini Camavinga juga ujung-ujungnya dijadiin back kiri. Jadi skema mereka untuk membatasi lawan kirim bola ke area kotak penalti itu dibiarin terlalu banyak. Dan ingat juga loh Liverpool kebobolan ini juga set piece ya. Itu bukan pemain paling tinggi juga loh yang nyetak gol. McAllister bisa menang bola udara di kotak penalti Madrid. Ini menandakan bukan soal tinggi atau enggak tinggi pemainnya, tapi emang secara mereka set up defense. Bener tadi yang dikatakan Mas Ardo juga, set up defense mereka buruk dan membiarkan lawan terlalu banyak ngirim bola. Itu menurut gue yang salah sampai sejauh ini bagaimana. Dan kalau dari lo sendiri, kacamata lo, apakah dengan pergantian dari Xabi ke Arbeloa ini membuktikan ya Arbeloa memang tidak kompeten gitu, inkompeten. Jadi nyesel nggak nih kira-kira kalau misalnya ada fans Madrid yang juga nonton sekarang, apakah
Arbeloa itu bukan jawaban ketika Sabi dipecat. Nah, kalau dari Rizal gimana? Gua rasa bom waktu sih ya. Wow. Karena beberapa game sekarang mereka udah tersingkir di Copa del Rey, which Ya. is itu game pertamanya Arbeloa. Menurut gue itu first impression yang cukup buruk dengan lu tersingkir dari tim kasta bawah Ya. Albacete. Tapi Carrick juga selain- begitu. Kemarin Woi, Fletcher kan juga beda. begitu ya, Fletcher ya. Beda. Kalau Carrick kita Efek-efeknya tahu. langsung udah Kalau- nir kelar nih gua nih MU Boleh, ya. kalau Carrick kan langsung meroket. Meroket, iya, Tapi kalau oke. ini first impressionnya masih gagal. Dan juga ini udah hasil survei udah keluar tuh ya, barusan JM Team 81% JM Team bilang mereka udah nyesel tuh dengan dipilihnya Arbeloa di voting yang dibikin sama JM TV. Iya. Jadi menurut gua kelihatan, dan ini justru menimbulkan pertanyaan kenapa akhirnya si Arda Güler diganti dan akhirnya dia ngasih gestur kayak begitu. Menurut gua Oke. Arda Güler cuma awalan dari pemain-pemain lain yang akan ngambek nantinya menurut gua. Oke. Masih ada lagi ngambek nanti. Kalau gue boleh tambahin ya, ketika mereka mengganti Alonso, mereka masih ada dalam posisi yang cukup nyaman untuk lolos langsung masuk 8 besar. Tambah playoff. Lalu Oke. mereka juga ya belum terlempar dari Copa del Rey, memang belum bermain juga gitu ya. Dan dalam sisi kebobolan pun berapa laga terakhir yang membuat mereka akhirnya poinnya menjauh dari Barcelona kan banyak kan imbang, bukan mengalami kekalahan gitu. Itu sebuah indikasi bahwa sebetulnya Sabi emang melewati masa-masa sulit gitu, tapi nggak seburuk dengan apa yang sedang dialami oleh Arbeloa juga. Dan Sabi pada saat itu dia tuh berani untuk stamp his authority bahwa gua nih pelatihnya. Makanya dia berani nyadangin Vini. Dia berani berapa kali melihat Vini gesturnya tidak suka. Iya. Tapi kan hasilnya tetap bisa dia pertahankan dalam sisi hasil akhirnya. Sementara ketika Arbeloa masuk, dia justru merangkul Vini. Dia biarkan Vini untuk tersenyum lagi dan untuk bermain lebih bagus. Tapi dia nggak ngelihat dampak itu terhadap pemain yang lain. Arda langsung nongol tuh. Kemarin buktinya kan, ketika lu mempertreat seorang pemain spesial, dalam hal ini Vini, lo treat lebih spesial dibandingkan pemain lain, lo butuh dia dirangkul lebih di depan publik, itu kan terlihat ke pemain-pemain lain tidak terima ketika lo merasakan hal yang agak berbeda juga. Jadi ya gue bilang, ketika lo berani menaruh otoritas bahwa lu adalah pelatihnya dan itu yang dilakukan oleh Sabi, hasilnya tetap bisa dia buktikan dari sisi hasil. Tapi ini kan justru dia mencoba merangkul, berharap hasilnya oke, tapi ternyata nggak oke juga sampai sekarang. Iya, dan dia bilang it's all my fault ya. Ini kayaknya udah kedua kalinya sejak kalah dari Albacete, tiap kalah dia selalu ngomong gitu. Which is ya itu menurut gue semua pelatih bakal ngomong gitu juga sih kalau kalah kan. It's all my fault, bukan tanggung jawab pemain gimana-gimana, tapi tanggung jawab gue. Tapi ya lagi-lagi perumpamaan gue waktu Alonso dipecat kan, ini pemain Madrid nih ibarat hiu semua nih. Hiu kalau cara nge-treat hiu gimana, jangan sampai biarin dia nyium darah. Wah. Alonso ngebiarin pemain nyium darah dengan nggak ngasih hukuman ke Vinicius. Dan kemarin menurut gue kalau ngeliat Arda Güler kayak gitu, next time bisa aja pemain-pemain kayak Vini kalau diganti lagi dia bisa ngasih gestur marah lagi. Belum ada nanti Mbappe, karena tadi Mas Aryo udah nyinggung soal kayaknya Arbeloa ada keberpihakan kan gitu kesannya. Jadi menurut gue nggak terhindarkan nantinya, menurut gue Arbeloa ini bersama Madrid kayaknya bakal ada clash antara pemain dan pelatih lagi. Oke, jadi apakah memang pemain Madrid itu manja semua? Waduh. Nah, karena mungkin nggak semua ya, tapi apakah pemain-pemain bintang harus diberikan semacam treatment yang spesial? Coba langsung JM Team taruh di kolom komentar untuk opini lo. Lanjut, kita akan